yaitu memaksimalkan nilai seumur hidup. Nah, jadi pada akhirnya pemasaran adalah seni menarik dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Tetapi semua perusahaan kehilangan uang untuk beberapa pelanggannya. Aturan Pareto yang terkenal 20-8 mengatakan bahwa 20% pelanggan teratas sering menghasilkan 80% atau lebih laba perusahaan. Nah, dalam beberapa kasus distribusi laba bisa sangat ekstrim sampai dengan 20%. Pelanggan yang paling menguntungkan atau berdasarkan per kapita dapat menyumbang sebanyak 150-300% dari profitabilitasnya. Pelanggan terbesar perusahaan tidak selalu menghasilkan laba tertinggi, namun pelanggan terbesar bisa menuntut layanan yang baik dan mendapatkan diskon terbesar. Pelanggan terkecil membayar harga penuh dan mendapatkan layanan minimal, tetapi biaya bertransaksi dengan mereka dapat mengurangi profitabilitas mereka. Pelanggan menengah yang menerima layanan bagus dan membayar harga hampir penuh seringkali mendapat menguntungkan. Nah, jadi di sini ada profitabilitas pelanggan, yaitu apa yang membuat seorang pelanggan disebut pelanggan yang menguntungkan. Nah, jadi pelanggan yang menguntungkan atau profitabilitas customer adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Ingat bahwa penekanannya adalah dapat aliran pendapatan dan biaya seumur hidup, bukan pada laba transaksi tertentu. Pemasar dapat menilai profitabilitas pelanggan secara individual, segmen pasar, atau saluran. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu analisis jenis profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan atau CPA, Customer Profitability Analysis, paling baik dilakukan dengan perangkat akuntansi yang disebut penentuan biaya berdasarkan aktivitas ABC. Perusahaan memperkirakan semua pendapatan yang didapatkan dari pelanggan dikurangi semua biaya. Biaya tidak hanya mencakup biaya pembuatan dan pendistribusian produk dan jasa, namun mencakup penerimaan panggilan telepon dari pelanggan, bepergian mengurangi pelanggan, dan pembayaran hiburan dan hadiah-hadiah. Di sini ada yang ketiga, yaitu portofolio pelanggan. Pemasaran mengakui adanya kebutuhan untuk mengelola portofolio pelanggan yang terdiri dari berbagai kelompok pelanggan yang didefinisikan berdasarkan loyalitas, profitabilitas, dan faktor-faktor lain. Yang selanjutnya di sini ada yang keempat, yaitu mengukur nilai seumur hidup pelanggan. Nah, jadi kasus memaksimalkan profitabilitas pelanggan jangka panjang dapat ditangkap dalam konsep nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan atau CLF, yaitu Customer Lifetime Value, menggambarkan nilai sekarang bersih not present value dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Nah, jadi perusahaan harus mengurangkan dari biaya yang diharapkan untuk menarik, menjual, dan melayani akun pelanggan tersebut dari pendapatan yang diharapkan dengan menerapkan tingkat diskon yang tepat, yaitu misalnya antara 10% dan 20%. Untuk sebuah produk atau jasa dapat mencapai puluhan ribu dolar atau bahkan sampai 6 digit. Ada banyak metode untuk mengukur nilai seumur hidup pelanggan. Nah, di sini ada catatan pemasaran, yaitu ada menghitung nilai seumur hidup pelanggan dan mengilustrasikan salah satunya. Perhitungan CLF memberikan kerangka kerja kuantitatif resmi untuk merencanakan investasi pelanggan dan membantu pemasar